إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين، خصوصا لوالدينا وقرابتنا وأستاذنا، وخصوصا على كل نيتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا بابك يا كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف: كيف اعتقادك في الزبور؟ Bagaimana keyakinan engkau pada kitab Zabur? Bagaimana cara engkau meyakini tentang beriman kepada kitab Zabur? A'taqidu anna az-zabura kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala anzalahu ala sayyidina Dawud alaihi salam. Aku meyakini bahawa sesungguhnya kitab Zabur yaitu satu kitab daripada beberapa kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya ia di atas penghulu kita Nabi Daud alaihi salam. Oh, kita yakini kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi kita Daud alaihi salam. Wa huwa ibaratun an ad'iyatin wa adhkarin wa mawa'idha wa hakamin. Dan yaitu satu kitab yang terhimpun daripada beberapa doa dan zikir-zikir dan nasihat-nasihat dan hukum-hukum. Di dalam kitab Zabur cuman ada doa-doa, ada zikir-zikir, ada nasihat-nasihat dan hukum-hukum. Di Nabi Daud bersyariat atau memakai syariat Nabi Musa. Walaupun dia punya kitab dewek, namun kitab dia tidak menerangkan tentang ketauhidan, kesyariatan, tapi menerangkan atau mencakup daripada doa-doa, zikir-zikir, nasihat-nasihat. Namun secara syariatnya, aturan di dalam beragamanya menurut aturan di dalam kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Walaysa fihi ahkamun syar'iyyatun lianna Daud alaihi salam kana ma'muran bittiba'i syar'iyyatil musawiyyati. Dan tiadalah padanya kitab Zabur itu hukum-hukum syariat, karena sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam adalah ia diperintahkan dengan mengikuti syariat Nabi Musa. Di dalam kitab Zabur itu tidak ada aturan-aturan di dalam beragama, karena Nabi Daud diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti aturan-aturan beragama atau syariat-syariat menurut ajaran Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Dia
syariatnya atau aturan-aturan beragama di dalam kitab Taurat atau yang dibawa oleh Nabi Musa sampailah ke Nabi Daud, itu tidak sama dengan aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Berbeda syariat-syariatnya. Kalau Nabi Muhammad ada sholat 5 waktu, Nabi Daud, Nabi Musa, itu tidak ada sholat 5 waktu. Dia sholat, cuman aturan sholatnya tidak seperti aturan sholat kita. Dan tidak ada namanya sholat 5 waktu. Sholat cuman paling 1 waktu. Itu pun tempatnya khusus, harus di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu masjid yang ada di Palestina. Atau tempat-tempat yang sudah ditentukan dia tempat-tempat suci. Kalau kita kan semayang tuh yang penting genai elok, maksudnya itu bersih. Anak di mana boleh. Kemudian kita semayang 5 waktu. Jadi banyak perbedaan syariatnya. Sudah tuh kalau kita bersalah dengan manusia, nyakiti manusia, hukumnya balasnya itulah. Berbeda dengan syariat Nabi Muhammad. Bertaubatnya lain kan. Boleh bertaubat secara menghadap Tuhan. Contoh kalau di zaman Nabi Musa atau Nabi Daud, kalau matahkan tangan orang, hukumnya patahkan pula tangan dia. Kalau matahkan gigi orang, sekok, patahkan pula gigi sekok, itu hukumnya. Nah, kalau mincut ni kepala orang, mincut ni pula seperti macam mana dia mincut ni? Belah mana dia mincut ni? Tentu hukumnya. Kalau letak tangan orang, tak pula. Pokoknya apa yang disakiti, seperti itulah. Nah, kecuali ada tempat-tempat tertentu yang tidak seperti itu. Ya, kalau ngacau-ngacau yang selain daripada itu, lagi kan. Jadi banyak aturan yang berbeda. Ada makanan yang banyak diharamkan di zaman Nabi Musa dan Nabi Daud. Kalau ikan itu yang bersisik yang boleh dimakan. Yang licin-licin tak boleh. Maka sampai gini orang yang nama belut ada yang katanya halal kan. Nah, itu karena bawaan dari dulu tuh. Ada yang mengatakan makruh makan belut tuh. Ada kalau nak sedekah belut makruh, kurang pahala Karena apa? Ajaran yang dulu tuh masih terterap sampai gini kok. Ada ngening belut tidak boleh makan kan? Atau kalau sedekah belut tidak cek pahala karena sedekah barang makruh. Nah, itu ajaran yang dulu tuh di zaman Nabi Muhammad itu halal. Dulu tuh yang bersisik ikan kalau belut, bahkan joro itu kan tidak bersisik. Tahu kita joro itu paling enak dengan pelapai kan? Tidak cocok kalau di zaman gini kok. Untuk tidak boleh makan. Sudah tuh, pokoknya beramun perbedaannya. Kalau zaman Nabi Muhammad kok, apapun jenis perhubungan dengan jantan betina harus nikah. Kalau zaman itu dulu, dengan hamba dia boleh tanpa nikah. Ada budak namanya, pembantu kalau gitu kan. Itu boleh tanpa nikah. Tapi dia nyala punya dia nyala tua nih. Kalau zaman Nabi Muhammad dengan siapapun perempuannya harus nikah. Minum-minuman di zaman Nabi Muhammad, khomar-khomar itu yang diharamkan. Di zaman dulu tuh bahkan ada yang dikhususkan ketika hari perayaan dia harus minum anggur. Cuma tidak boleh kalau sampai mabuknya kan. Sudah tuh kalau jual tanah 50 tahun akan datang, tanah itu balik ke tuannya tadi. Misalnya kita beli tanah dengan si Anu, si A beli tanah dengan si B. Tuannya kan si A itu. 50 tahun akan datang, tak sampai 50 tahun tanah itu jadi milik si A pula.
Kalau kita tidak, itulah Tuhan. Berbedalah dengan aturan kini yang ditetap pemerintah. Tanah yang tidak ada dipakai beberapa tahun jadi milik negara. Cerita ya. Kening yang tidak ada digunakan blokir. Itu atau pemerintah, bukan atau Nabi Muhammad. Sudah tuh kitabnya, kitab Taurat itu khusus untuk orang Bani Israel lah, tidak seluruh manusia. Kalau kitab Al-Quran itu untuk seluruh manusia sampai hari kiamat gitu. Bahkan untuk jin pun. Jin banyak Islam, jin itu banyak kok yang menjadi wali, yang jadi ulama, banyak. Tidak ada galau jin tuh. Jahat lah. Yang ulama baik, yang wali-wali baik. Jangan-jangan kalau galak kami malah bodoh adalah jin nggak sih kau? Tanah kami. Nama minggu kan entah jin tanah siapa nggak sepi. Pejin yang rajin ini kan. Itu memang di dalam satu perkumpulan para ulama tuh, kalulah rame nian, itu jangan sangka manusia kalau tuh. Jin nyopoy manusia, dia milu ngaji. Kalau rame nian kan, kalau sebanyak kau masih kejin-jinan lah gitu. Belum jin benar kan. Macam ulama-ulama besar tu kan, kami itu jangan sangka manusia kalau tu. Macam di Mekah tu, itu kalau musim haji, full, sangka kami kan. Kalau manusia tidak menyukupi 600.000, itu dicukupi oleh para malaikat dan para jin. Pokoknya dia tidak boleh kurang dari 600.000. Di Mekah itu ketika haji. Kalau kurang oleh manusia, ditukuk oleh para malaikat untuk haji. Pokoknya jangan kurang. Memang kini kau dari Indonesia apa kan, bertahan ni nak pergi. Jadi cara meyakini kitab Zabur, kitab Taurat, apa-apa yang saya jelasin itulah cerita. Dan kitab Zabur yang ada kini, kitab Taurat yang ada kini atau Injil, kita yakini itu tidak asli lagi. Itu isinya. Itulah cara kita meyakini. Kaifa i'tiqaduka fil Injili? Bagaimana keyakinan engkau tentang kitab Injil? A'taqidu anna al-Injila kitabun min kutubillahi subhanahu wa ta'ala anzalahu 'ala al-Masih Isa alaihi salam. Aku meyakini bahwa sesungguhnya kitab Injil yaitu satu kitab daripada beberapa kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan ia akan dia di atas Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. وَذَلِكَ لِبَيَانِ الْحَقَائِقِ وَدَعْوَةِ الْخَلْقِ لِتَوْحِيدِ الْخَالِقِ. Dan demikian itu kitab Injil untuk menjelaskan tentang kebenaran dan mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di kitab Injil punya syariat tertentu, dia menghapuskan kitab Zabur, menghapuskan kitab Taurat. Karena syariat Nabi Isa sudah khusus, tidak mengikut lagi syariat Nabi Musa. Wa naskhi ba'd ahkam at-Taurat al-far'iyyah ala hasab al-iqtida'i wa at-tabshir bi zuhuri khatim al-anbiya'.
dan menghapuskan kitab Injil itu akan sebagian hukum-hukum Taurat yang secara far'i atau secara puruk cabang-cabangnya yang sesuai di atas kebutuhan dan memberi kabar gembira dengan kedatangan penutup daripada segala nabi. Jadi dalam Injil dijelaskan juga tentang bahwa akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap kitab yang diturunkan kepada para nabi itu sebagai mukjizat. Segala kitab yang diturunkan kepada nabi itu mukjizat, itu tentang kebesaran atau kehebatan yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kebenaran para nabi itu. Jadi setiap nabi itu punya mukjizat. Nah, salah satunya kitab-kitab yang diturunkan. Kaifa i'tiqadul ulama'il a'lami fil injilil mutadawwalul ana. Mutadawwalil ana. Bagaimana cara tahu meyakininya para ulama yang masyhur tentang kitab Injil yang beredar sekarang? Gimana para ulama meyakini kitab-kitab Injil yang ada kini? I'tiqadul ulama al-a'lami anna al-Injil al-mutadawwal al-ana lahu arba'un nusakhin. Meyakini para ulama yang termasyhur sesungguhnya kitab Injil yang beredar sekarang yaitu ada baginya 4 cetakan atau 4 kitab atau 4 bentuk model yang berbeda. Allafaha arba'atun ba'duhum lam yaral masih alaihi salamu aslan. Yang mengarang akan dia oleh 4 orang, sebahagian daripada mereka itu tiadalah melihat akan Nabi Isa alaihi salam pada asalnya. Jadi kitab Injil yang ada kini itu ada 4 macam dan isi ya berbeda pula. Nah, itu yang buat pening orang Kristen, orang kafir. Maka orang-orang itu banyak masuk Islam, kitab banyak berbeda pula isi. Nah, itu menunjukkan bahwa ada asli lagi. Kitab yang aslinya cuma sekok semodel. Model Quran kok dari zaman Nabi sampai kini kok model itu lah. Wa Hummata wa Marqos wa Luqa wa Yohana. Nah, pengarangnya tadi yang pertama ngarang Injil Mata nama orangnya, yang kedua Markus, yang ketiga Lukas, yang keempat Yohanes atau Yohana. Maka di dalam yang kita ini kan ada ayat Lukas nama orang itu kan, ada ayat Markus. Itu tergantung orang yang ngarang kitab itu, 4 macam berbeda isi itu. Nah, di antara 4 ini namanya Mata, Markus, Lukas, Yohanes atau Yohana. Wa Injilu kullin min haula'i munaqidun lil akhari fi katsirin minal matalibi. Dan Injil daripada tiap-tiap daripada mereka itu berlawanan, tidak sama bagi yang lainnya pada kebanyakan daripada pembahasannya, isi yang berbeda. Wa qad kana lin nasara anajilu katsirun ghairu hadhil arba'ati. Dan sungguh adalah bagi kaum Nasrani yaitu beberapa Injil yang banyak selain daripada yang 4. Iko yang terkenalnya sebenarnya Injil banyak ngerasa. Nah, yang terkenal 4 macam tu lah. Tidak tentu gimana yang nak diturun. Lakin ba'da raf'i sayyidina Isa alaihi salamu ila as-sama'i bi akthar min 200 sanatin awwalu ala ilghaiha ma'ada hadhil arba'ata. Tetapi setelah diangkatnya, setelah pengangkatan Sayyidina Isa alaihi salam ke langit dengan banyak daripada 200 tahun, mencukupilah di atas penjagoannya
daripada selain barang yang di atas, daripada selain ini yang 4. Artinya apa? Ketika Nabi Isa diangkat ke langit sekitar 200 tahun, nah itu disepakati oleh orang-orang ahli Kristen, ahli ulama Injil. Yang lainnya dihapuskan kecuali Injil yang dikarang oleh orang 4 tadi. Orang 4 tadi Mata, Markus, Lukas, Yohanes. Yang lainnya hilangkan. Apa tujuannya? Takhallusan min kasratit tanaqudi wa tamallusan min wafratit tadaddi wa ta'arudi. Itu karena membersihkan daripada kebanyakan pertentangan dan berlepas atau terhindar daripada berlawanan dan berlainan. Tujuannya supaya jangan banyak amat perselisihannya, berbanyak kitab yang berbeda. Kalau pening pala umat, pening pala pemakai sampai kini yuk. Maka saking banyak itu merusak keimanan orang-orang itu lah, maka banyak orang itu masuk Islam lah. Itu kita meyakini kitab Injil ini, bahwa kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa yang sebenarnya. Yang ada kini itu tidak asli lagi. Kaifa i'tiqaduka fil Qur'ani? Bagaimana engkau meyakini tentang kitab Al-Qur'an? A'taqidu anna Al-Qur'ana asrafu kitabin anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala ala asrafi anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku meyakini bahwa sesungguhnya kitab Al-Quran yang paling mulia daripada kitab yang diturunkannya Allah subhanahu wa ta'ala di atas yang paling mulia daripada Nabi kita, Nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini bahwa kitab Al-Quran adalah kitab yang paling mulia yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhirul kutubil ilahiyyati nuzulan wa huwa nasikhun li jami'il kutubi qablahu wa hukmuhu baqin ila yaumil qiyamati. Dan yaitu Al-Qur'an akhir daripada segala kitab ketuhanan, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yaitu penghapus bagi sekalian kitab-kitab sebelumnya dan hukumnya kekal hingga hari kiamat. Jadi segala kitab yang dahulu dihapuskan, segala isinya dirangkum di dalam Al-Quran, dan segala hukum-hukum yang dahulu dihapuskan melalui kitab Al-Quran. Jadi hukum-hukum syariat yang dulu tidak ada lagi di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab yang dahulu-dahulu. Galonya terhimpun di dalam Al-Quran. Di zaman Nabi Musa itu kalau hari Sabtu wajib libur, tak boleh muat pahpon, muat gawe. Jadi siapa muat gawe itu dihukum mati. Kalau kita begini kan macam tu, kita kurang hari lah. Hari Sabtu nak suruh libur, kacau. Itu zaman Nabi Musa sampai ke zaman Nabi Daud. Hari Sabtu tu wajib libur. Kalau tak, hukum. Dia tak ada puasa Ramadan tu detik. Cuman puasanya banyak daripada puasa kita. Ketika Quran turun, itu hukum-hukum yang dahulu tu dihapuskan. La yumkinu an yalhaqahu taghyiru wa la tabdilun. La yumkinu an yalhaqahu taghyirun wala tabdilun. Dan tiadalah mungkin bahwa menghubunginya Al-Quran oleh perubahan dan penukaran. Jadi Al-Quran itu tidak akan mungkin berubah dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, dan tidak akan tertukar sekok titik pun atau sekok baris pun. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dalam Quran. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan aku pula yang jaganya. Beda dengan kitab yang dulu.
kitab yang dulu tuh Tuhan serahkan kepada kaumnya lah menjaga. Ketika kaum medati, maka Al-Quran itu, apa kitab-kitab yang dahulu itu tidak ada lagi, karena dia nyerahkan kepada kaum-kaum yang dahulu nyagoy. Beda dengan Quran. Kalau Quran kok Tuhan langsung nurunnya, Tuhan langsung pula nyagoy sampai kiamat. Maka kalau tidak ada mukjizat Quran kok, bukan mukjizat, jangankan dari zaman Nabi Muhammad sampai kini kok. Berapa ratus tahun pasti bawa berubah Quran. Ada yang nak ngubah. Ikut tak ada yang mampu ngubah sampai sehari ya. Saya kok titik pun. Ceklah seluruh Quran di dunia. Sopo lah dia. Kenapa dia dijaga langsung oleh Tuhan? Salah satu nak nengokkan bahawa Quran itu mukjizat, bahawa dia tak berubah dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Kita tengok kitab yang lain, buku-buku lain, buku IPA kita dulu waktu kita belajar SD, ada tak lagi kini ya? Kalaupun ada, berubah isinya, berubah kulit berubah pula nama PKN lah, tak ada tidak lagi kan. PKN lagi lampi sekok lah kan. Dulu kan P2 tu PKN. Ini ke PKN Quran tu sekok titik pun nak berubah. Wa huwa a'zamu ayatin ala nubuwwati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam likaunihi a'zamal mu'jizati. Dan yaitu Quran yang terbesar daripada tanda di atas kenabiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang mudah-mudahan disejahterakan. Karena sesungguhnya Quran itu yang paling terbesar daripada mukjizat. Sebanyak-banyak mukjizat daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang terhebat, mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Kita kok bingung sebenarnya, tak ngerti tak. Quran tu mukjizat yang paling besar. Tapi apalah kehebatan Quran dia tak tahu tak gitu. Kita tengok Quran tu biasalah. Tapi Tuhan nyebutnya, Nabi nyebutnya, Al-Quran itu mukjizat yang paling besar. Kalau kita aning Nabi Musa belah lautan, luar biasa tu. Nabi Muhammad belah bulan, tapi tak ada disebut besar. Nabi Isa menghidupkan manusia, kalau itu kan bunyinya kan keren ya, heran. Cuman ketika kita sebut, kita nganing bahwa Quran itu mukjizat yang paling besar, di mana genai? Perlu kita ketahui mukjizat itu apa, tujuan mukjizat itu apa, itu dulu. Bahwa kita tahu bahwa Quran itu mukjizat yang paling besar. Mukjizat itu suatu yang terjadi yang luar biasa. Tujuannya apa menengokkan mukjizat itu? Tujuannya supaya orang beriman dengan para nabi, atau orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tuh supaya beragama Islam, supaya beriman. Tujuan mukjizat itu. Maka ditengokkan apapun mukjizat itu supaya orang-orang kafir dahulu percaya dengan para nabi. Namun mukjizat itu kini tak bisa disaksikan lagi dan tak bisa membuat orang beriman lagi. Tebelahnya bulan, menghidupkan orang mati, Nabi Isa bercakap waktu kecil, itu kan mukjizat. Cuma tak bisa lagi membuat orang kini-kini beriman. Kalau Quran, tujuan mukjizat itu kan membuat orang beriman. Al-Quran sampai kiamat bisa membuat orang beriman. Maka disebut mukjizat paling besar. Dan bisa pula kita saksikan kapanpun sampai kiamat ini biasa bisa orang menyaksikannya. Kalau mukjizat nabi-nabi dahulu, Nabi Daud, apa mukjizatnya bisa muat emas? Tidak bisa lagi kita saksikan gini kan? Cuma dapat cerita baik. Jadi orang dahulu tu kagum. Kalau Nabi Daud tu meramas besi tu. Dengan kagumnya tu, bagaimana dia dengan Nabi Daud?
Jadi arti mukjizat itu sesuatu yang aneh atau sesuatu yang mengherankan, yang muat beriman. Quran lo, berapa banyak orang yang beriman dengan Quran lo, yang gara-gara mempelajari Quran kok imannya jadi kuat. Para ulama tuh kan Al-Quran lo, para nabi, para wali itu kan Al-Quran lo. Sampai akan datang guru-guru besar itu kan Al-Quran. Nah, itu Al-Quran itu disebut mukjizat yang paling besar. Karena berapa banyak orang yang beriman buat ini. Segala isi kitab tuh asalnya Quran. Kok kembangan dari Quran lah namanya. Maka siapa nak berubah, nak jadi benar, nak jadi elok, kajilah Quran tuh. Artinya baru ngaji. Nah. Tengok orang-orang yang Kristen tuh, yang pada dalam pendeta tuh, yang kuat iman itu, asalnya dia mempelajari Quran tuh dewek lah sampai tamat. Kesudahnya terbuka imannya lebih dari iman kita. Mencari kita, dalam macam tu kita kok ngaji caranya. Ngaji itu artinya mempelajari Quran. Jadi siapa yang paham Quran tuh pasti elok, pasti selamat, pasti beruntung, pasti berubah jadi baik. Kita ngapa dikit baru baik itu, kita dikit baru paham Quran. Tentang sholat baru paham ya kan. Nah, kalau kita banyak macam para ulama dia banyak paham tentang Quran, maka beda imannya dengan kita. Semakin banyak orang itu paham dengan Quran, beda dengan hafal kok. Hafal Quran dengan paham Quran beda. Kalau hafal Quran itu namanya budak tahfiz tuh. Hafal namanya. Jadi siapa nak elok, nak selamat, nak baik, nak benar, nak beruntung, nak berubah, nah, pelajari isi Quran. Awak dah tukang baca Quran, tidak ada rumah, paling tidak Quran ada. Quran nanti di rumah. Macu ada tukang, tidak tium setiap hari Quran. Ada berkah. Itu mukjizat Quran. Semakin siapa pasti kau. Wallahi, itu arti kan. Demi Tuhan, siapa yang mempelajari isi Quran itu pasti benar, pasti imannya kuat. Semakin banyak dia mengerti tentang Quran, semakin eloklah dia, semakin kuatlah iman. Jadi disitulah orang tu kurang elok, orang tu kurang benar, orang tu kurang beruntung. Nah, di berapa banyaknya kita paham tentang Al-Quran. Situ maksud Quran itu mukjizat yang paling besar. Karena tujuan mukjizat itu membuat orang beriman, membuat orang yakin kepada Tuhan. Semakin kecil pahamnya kita tentang agama, tentang Quran, semakin kecil iman kita. Nah, kita tak ngerti iman ya. Nah, itu disebut Quran itu mukjizat yang paling besar. Kalau yang lainnya kita tak ngerti susunan Quran itu, orang-orang ahli bahasa Arab lah yang ngerti bahwa susunan Quran itu memang hebat, memang elok, memang ada tandingan. Nah, yang harus mesti seluruh manusia ngerti apa maksud Quran itu mukjizat yang paling tinggi, yang paling besar, itu tadi. Tak tentu lagi ribuan, ratus ribu orang yang beriman karena Al-Quran. Terbuka pintu hidayah gara-gara kadang ngani orang baca Quran, kadang ngani ceramah orang. Ceramah itu isinya menguraikan Quran.
Jadi di antara beberapa banyak mukjizat perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu mukjizat yang paling besar. Itu cara mengimani Al-Quran. Kalau Nabi itu dah hitung mukjizat. Mukjizat. Sebab seluruh kejadian Nabi itu mukjizat. Dari mulai ngandung tidak berat, ringan, itu mukjizat Nabi namanya itu. Dalam kandungan sudah ada mukjizat. Tidak ada ngidam, ketika lahir tidak berdarah, tidak kotor, dan dia lahir tidak dari kemaluan, itu mukjizat. Dia lahir sesar, ketika lahir seluruh kota Mekah itu harum, seluruh kota Mekah itu terang. Dari mulai wujud Nabi Muhammad itu ada, seluruh kejadian dia itu secara zahir dan batin mukjizat adalah. Hawanya tidak busuk walaupun dia seumur hidup tidak bersikat gigi, harum terus, itu mukjizat. Tidak pernah ada tai-taian yang di anggota tubuh, mukjizat. Dan apa yang dianing oleh dia hafal, apa yang didengar dia ingat, itu mukjizat. Li ayyi syai'in kana al-Qur'anu a'zamal mu'jizati wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وفقنا لمرضاتك وثبت على دينك. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم اهدنا يا هادي، قبل لنا يا خبير، بين لنا يا مبين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. اللهم ارزقنا رزقا ولا تعد ولا نصب إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.